Apa yang gue khawatirkan ketika kemarin-kemarin itu terjadi konsolidasi maksimal dalam pilkada, ketika partai koalisi pemerintah misalnya itu ingin membuat koalisi dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten kota. Sekarang fenomena itu terjadi kan. Jadi di berbagai daerah itu koalisinya cuma ada dua. Koalisi Kim Plus, bukan Kim Jong Un ya, tapi Kim Plus yang terdiri dari partai-partai pendukung Prabowo Gibran, ditambah ada PKS, ada Nasdem, ada PKB, berhadapan dengan PDI yang ditinggal sendirian. Koalisi ini bukan cuma di pusat, berkenaan dengan kemarin ada pertempuran di Pilpres, tetapi dibangun juga koalisi-koalisinya sampai daerah. Sampai pilkada-pilkada juga menggambarkan koalisi kayak gini. Ini yang gue sebetulnya agak sedikit khawatir. Kenapa? Gini, pada saat Pilpres 2014-2019 kan terjadi gesekan keras antara pendukung Jokowi dan pendukung Pak Prabowo. Gesekannya agak luar biasa keras. Bahkan di Jakarta sempat bakar-bakaran, ya kan? Protes terhadap hasil pemilu dan segala macam. Tetapi alhamdulillah gesekan ini yang keras itu tidak kemudian merembet sampai ke daerah sehingga bisa langsung dilokalisir konfliknya. Salah satunya kenapa bisa cepat dilokalisir? Karena model koalisi partai-partai ini itu tidak ajak. Bahwa ada pertandingan politik di level nasional antara partai pendukung Prabowo dengan partai pendukung Jokowi waktu itu iya. Tapi ketika di pilkada, PDI misalnya bisa tuh bergandengan tangan dengan Gerindra, bisa bergandengan tangan dengan PKS. Sehingga apa? Sehingga perbedaan di tingkat nasional tidak kemudian dicangkokkan ke perbedaan di tingkat lokal. Jadi konfliknya itu bisa diredam dengan cepat karena pola koalisinya antara nasional dengan lokal itu beda-beda. Jadi bolehlah konflik di nasional atau katakanlah perbedaan pendapat di nasional, persaingan di tingkat nasional pada level kabupaten kota misalnya. Ternyata partai-partai yang bersaing di tingkat nasional bisa gandengan tangan tuh, bisa berbarengan. Dan ini menyebabkan konflik relatif tidak merembet dengan cepat. Akan berbeda kalau formulanya itu ingin dibuat kayak sekarang. Mulai dari nasional, provinsi, kabupaten kota, polanya ingin dibikin sama. Ada dua kekuatan partai, satu koalisi Kim plus plus gitu karena banyak plusnya, dengan satu PDI. Mau tidak mau, seberapapun kekuatan PDI, tetap itu akan membelah masyarakat. Kalau ini diteruskan, diturunkan sampai level kabupaten kota, pembelahannya bukan cuma di level nasional, juga turun ke level kabupaten kota. Ini menurut gua sangat beresiko bagi bangsa ini. Kenapa? Kalau kita perhatikan, konflik horizontal di Indonesia itu bukan terjadi antar masyarakat. Konflik horizontal di Indonesia biasanya didahului dengan konflik elit politik. Biasanya didahului dengan konflik para tokoh politik. Konflik tahun 65, tahun 98, itu kan semuanya juga didahului dari konflik-konflik di level elit politik. Masyarakatnya cuma korban. Kita cuma menjadi pion-pion yang pada akhirnya saling berbenturan dengan tetangga sendiri, dengan kawan sendiri. Karena kita mengadopsi atau kita merasakan rembetan konflik dari para elit itu. Nah, ini yang berbahaya kalau polanya diteruskan. Karena itu ketika MK kemudian memutuskan sebuah keputusan yang membuat ada nuansa lain. Misalnya menurunkan threshold atau ambang batas untuk bisa mencalonkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Itu membuat kita lebih lega sedikit. Setidaknya
suasana bakal dipecah menjadi dua kekuatan besar itu dengan sengaja kan bisa dikocok ulang. Partai-partai yang di Jakarta misalnya punya kursi atau punya suara lebih dari 7,5% suara, sebetulnya bisa mengajukan calonnya sendiri. Yang terjadi apa? Yang terjadi banyak sekali titik-titik elit yang punya kepentingan saling berkompetisi. Ini membuat konflik bisa lebih reda karena tidak diametral, tidak dua kekuatan besar. Ingat ya, konflik hanya terjadi apabila ada dua kekuatan seimbang. Kalau kekuatannya nggak seimbang nggak jadi konflik, adanya dominasi. Gitu kan? Tetapi kalau dua kekuatan seimbang ini ya terjadi konflik yang besar. Let's say katakanlah PDI suaranya ada berapa? 16%. Tapi itu bukan kekuatan kecil juga. Karena jumlah 16% itu sama dengan 25 juta suara juga loh. Banyak juga loh. 25 juta suara itu lebih dari 2 kali penduduk kota atau hampir 3 kali penduduk kota Jakarta. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa memandang remeh, oh ini kan suaranya cuma 16%, nggak signifikan terhadap kondisi ini. Ya nggak juga. 10.000 orang, 100.000 orang demo di Jakarta juga terasa juga dampaknya. Ya kan? Nah, ketika MK memberikan ruang untuk terbuka atau partai-partai yang punya suara nggak sampai 20%, misalnya 7,5% bisa mengajukan calonnya sendiri. Ini bisa membantu kita untuk merespon atau melihat suasana kontestasi demokrasi secara lebih sehat. Karena kekuatan tidak berkumpul di dua pihak, ada banyak pihak. Jadi buat gua keputusan ini positif setidaknya untuk meminimalisir. Yang kedua, kalau seandainya pemerintah atau koalisi pemerintah sekarang pinginnya bikin sebuah koalisi besar yang sangat besar sekali. Lalu kemudian secara laten berhadapan dengan satu partai yang juga mau nggak mau existing karena dapat 16% suara dan itu jumlah cukup signifikan bahkan menjadi pemenang pemilu. Kalau ini dibuat seperti ini terus dan konfliknya diturunkan sampai ke daerah-daerah. Apa akibatnya? Gesekan elit itu akan turun ke daerah. Ini sangat beresiko. Jadi please, bapak-bapak para politisi, bapak-bapak yang merasa bahwa bisa menguasai Indonesia, coba dong berpikir dampaknya. Kalau seandainya polanya begini, Anda menurunkan konflik dari nasional sampai ke level-level daerah, Anda sedang mencoba menyirami jerami dengan api dan sangat berbahaya. Jangan cuma berpikir soal kepentingan sesaat. Berpikir bahwa Indonesia ke depan itu masih butuh bergandengan tangan, masih butuh bersatu. Tidak apa-apa terjadi persaingan politik, tapi persaingan politik ini jangan diteruskan atau jangan terus-menerus digesek-gesekkan sampai pada level bawah dengan pola komunikasi yang sama. Karena itu sangat berisiko bagi Indonesia. Gue Eko Guntadi. Masuk Pak Eko. Terima kasih.